teman-teman semua, kembali lagi di Alna Family Channel. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar bersama pada hari ini. Tema yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu persatuan dalam perbedaan. Sebelum lanjut ke materi, yuk kita berdoa sama-sama. Berdoa dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Oke teman-teman, yuk kita langsung ke pembahasan materinya. Let's go. Nah teman-teman, yang pertama kita akan membahas mengenai membaca teks tentang peristiwa proklamasi. Teman-teman, bangsa Indonesia itu memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah teman-teman, sejak pagi pada tanggal 17 Agustus 1945, para hadirin telah berkumpul di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Mereka sangat antusias menyambut pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, tepat pada pukul 10 WIB, acara dimulai. Bung Karno dan Bung Hatta dikenal sebagai proklamator Republik Indonesia. Teman-teman, pengibaran bendera merah putih itu dilakukan oleh Suhud dan Latif Hendraningrat dengan diiringi lagu Indonesia Raya. Nah teman-teman, ini dia teks proklamasi yang dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kita lanjut lagi membahas mengenai tokoh-tokoh proklamasi. Yang pertama ada Insinyur Soekarno. Teman-teman, Insinyur Soekarno lahir di Surabaya tanggal 6 Juni 1901. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo, sedangkan ibunya bernama Ida Nyoyam Rai. Nah, selanjutnya pada tahun 1924, Insinyur Soekarno lulus di perguruan tinggi dengan mendapatkan gelar insinyur dari Sekolah Tinggi Teknik di Bandung. Yang berikutnya, Insinyur Soekarno pernah memimpin Putra, Chuo Sangiin, dan PPKI. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, beliau menyampaikan pidato yang berisi 5 asas dasar negara dalam sidang BPU PKI. Lanjut lagi, yang kedua ada Dr. Andes Muhammad Hatta. Dr. Andes Muhammad Hatta lahir di Batu Ampar, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Nah, selanjutnya Muhammad Hatta aktif dalam beberapa organisasi, misalnya BPU PKI. Ia menjadi wakil dalam organisasi tersebut. Berikutnya, pada tanggal 16 Agustus 1945, beliau menyusun naskah proklamasi. Lalu, pada tanggal 17 Agustus 1945, Bung Hatta mendampingi Bung Karno dalam upacara proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya, pada tanggal 18 Agustus 1945, Bung Hatta diangkat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Bersama dengan Bung Karno dan Bung Hatta mendapatkan julukan sebagai Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia. Tokoh proklamasi yang ketiga ada Ahmad Soebardjo. Ahmad Soebardjo lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1886. Ahmad Soebardjo bekerja pada kantor penghubung Angkatan Laut Jepang. Berikutnya, pada tanggal 16 Agustus 1945, Ahmad Soebardjo berhasil meyakinkan para pemuda sehingga para pemuda tersebut berhasil membebaskan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, selain itu, Ahmad Soebardjo juga terlibat dalam penyusunan naskah proklamasi. Tokoh proklamasi yang keempat ada Ibu Fatmawati Soekarno. Ibu Fatmawati lahir di Bengkulu pada tanggal 5 Februari 1923. Beliau merupakan istri dari Insinyur Soekarno. Nah, teman-teman, dengan ketekunan Ibu Fatmawati, ia berhasil membuat bendera merah putih. Nah, berikutnya Ibu Fatmawati dikenal sebagai Sang Saka Merah Putih. Kemudian bendera yang beliau buat dikibarkan dari tahun 1946 hingga 1968.
Setelah itu, bendera tersebut disimpan di Istana Merdeka. Tokoh proklamasi yang kelima ada Soekarni. Soekarni dilahirkan di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 14 Juli 1916. Berikutnya, ia bersama tokoh pejuang lainnya mendirikan Asrama Angkatan Baru Indonesia. Selain itu, Soekarni juga berjasa pada saat penyusunan teks proklamasi. Pada saat itu, ia mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Tokoh proklamasi yang keenam ada Khairul Saleh. Khairul Saleh dilahirkan di Sawalunto, Sumatera Barat pada tanggal 13 September 1916. Nah, selain itu, ia juga bergabung dalam angkatan muda yang dibentuk oleh Jepang. Pada saat pertemuan tersebut membahas tentang rencana menyatakan proklamasi kemerdekaan Indonesia di luar campur tangan PPKI. Tokoh proklamasi yang ketujuh ada Sayuti Malik. Sayuti Malik adalah salah satu tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ia berjasa dalam mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Teks proklamasi tersebut diketik di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol. Berikutnya, penulisan tanggal pada proklamasi dirubah menjadi Jakarta 17 bulan 8 tahun 05. Tokoh proklamasi yang ke-8 adalah Latif Hendraningrat dan Suhut. Latif Hendraningrat dan Suhut berperan dalam upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi, mereka berdua berperan dalam mengibarkan bendera merah putih. Sekarang yuk kita mengenal Laksamana Madya Tadashi Maeda. Jadi, Laksamana Madya Tadashi Maeda adalah perwira tinggi Angkatan Laut Jepang. Dia menyediakan rumahnya di Jalan Imam Bonjol bagi para pemimpin Indonesia untuk menyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, karena dukungannya terhadap persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia, ia akhirnya ditangkap oleh sekutu pada tahun 1946. Ia dipenjara di Gang Tengah selama 1 tahun. Sekarang yuk kita lanjut membahas mengenai peristiwa 10 November 1945. Jadi, pada tanggal 10 November 1945, Mayor Jenderal Robert Menserk menggantikan kedudukan Brigadir Jenderal Malabi yang telah meninggal karena terbunuh dalam pertempuran. Selanjutnya, Mayor Jenderal Robert Menserk mengeluarkan ultimatum berupa penyerahan senjata bagi para pejuang dengan batas waktu yaitu pukul 6 tanggal 10 November 1945. Lalu, setelah batas waktu ultimatum yang ditentukan berakhir, maka para tentara Inggris meluncurkan beberapa serangan melalui laut, udara, dan darat. Ribuan korban yang telah meninggal dari para pejuang sekitar 6.000 sampai 16.000 dan rakyat sipil yang mengungsi dari Surabaya sekitar 200.000 orang. Lalu, karena banyak sekali korban akibat peristiwa pada 10 November 1945, Republik Indonesia mengenang hari bersejarah tersebut sebagai Hari Pahlawan. Sekarang yuk kita dengarkan pidato Bung Tomo pada pertempuran 10 November 1945. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu
dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka, sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita, sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka! Sekarang yuk kita simak penjelasan mengenai Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman lahir 24 Januari 1916 dan meninggal pada tanggal 29 Januari 1950 pada usia 34 tahun. Selanjutnya, Jenderal Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar TKR di Yogyakarta pada tanggal 12 November 1945. Yang berikutnya, Sudirman wafat setelah kurang lebih 1 bulan Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Kemudian, ia dimakamkan di Taman Pemakaman Pahlawan Kusumanegara, Semaki, Yogyakarta. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, di berbagai daerah muncul pertempuran-pertempuran. Pertempuran tersebut terjadi antara bangsa Indonesia dengan tentara sekutu. Apa saja sih pertempuran tersebut? Yuk kita simak satu persatu. Yang pertama ada pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa ini berlangsung di tanggal 20 November sampai 15 Desember 1945 di Ambarawa. Kemudian pada pertempuran itu pimpinan pasukan TKR dari Purwokerto yaitu Letnan Kolonel Isdiman gugur. Kemudian pasukan diambil alih oleh Kolonel Sudirman. Kemudian pada tanggal 15 Desember 1945, tentara sekutu berhasil dipukul mundur ke Semarang.
Untuk memperingati peristiwa ini, setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri. Kemudian, untuk memperingati pertempuran Ambarawa, pemerintah mendirikan sebuah monumen yang diberi nama Monumen Palagan Ambarawa. Yang kedua adalah Bandung Lautan Api. Pada tanggal 23 Maret 1946, Sekutu mengeluarkan ultimatum yang berisi perintah agar Bandung bagian selatan dikosongkan oleh para pejuang. Kemudian setelah berunding, akhirnya para pejuang memutuskan untuk mematuhi ultimatum dari pemerintah pusat. Nah, akan tetapi mereka tidak akan menyerahkan kota Bandung seutuhnya. Mereka hanya mengungsikan rakyatnya keluar kota Bandung. Lalu kemudian pada tanggal 23 Maret 1946, para pejuang membakar gedung-gedung di Bandung bagian selatan. Dengan demikian, Bandung terlihat seperti lautan api. Tujuan mereka adalah agar pihak musuh tidak dapat menggunakan gedung-gedung yang ada di kota Bandung. Dengan demikian, peristiwa ini kemudian dikenal dengan sebutan Bandung Lautan Api. Dalam peristiwa itu, terdapat pejuang bernama Muhammad Toha gugur sebagai pahlawan Kusuma Bangsa. Lanjut lagi, yang ketiga ada pertempuran Medan Area. Pada tanggal 13 Oktober 1945, pasukan Sekutu di bawah pimpinan T.E.D. Kelly tiba di Medan. Setelah itu, mereka menduduki secara paksa beberapa gedung di kota Medan. Kemudian, para pejuang di Medan berusaha merebut dan mengambil alih kembali gedung-gedung tersebut. Pada akhirnya, pada bulan Desember 1945, pasukan Sekutu menetapkan batas-batas wilayah kekuasaan mereka. Daerah itu mereka sebut dengan Medan Area. Oleh karena itu, pertempuran yang terjadi dikenal dengan nama Pertempuran Medan Area. Kemudian, pertempuran terus berlanjut hingga pasukan Sekutu meninggalkan Medan pada bulan November 1946. Sekarang kita beralih membahas perjanjian yang dibuat Indonesia dengan beberapa negara sekutu. Yang pertama ada Perjanjian Linggarjati. Perjanjian ini merupakan usaha untuk menyelesaikan konflik antara Indonesia dengan Belanda. Linggarjati merupakan nama kota kecil di Cirebon. Berikutnya, perundingan Linggarjati ini dipimpin oleh Lord Killard dan Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir, sedangkan Belanda diwakili oleh Van Mook. Perundingan ini itu dilaksanakan sejak tanggal 10 November 1946. Sedangkan hasil perundingannya baru ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947. Selanjutnya, perjanjian Linggarjati berisi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Sumatera, Jawa, dan Madura. Yang kedua, Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama untuk membentuk negara serikat. Negara serikat itu bernama Republik Indonesia Serikat atau disingkat dengan RIS. Selanjutnya, Republik Indonesia menjadi negara bagian RIS atau Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya, yang ketiga, RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda. Ratu Belanda berkedudukan sebagai ketua uninya. Nah, teman-teman, perjanjian Linggarjati ini sangat merugikan Indonesia. Akibat perjanjian tersebut, wilayah kekuasaan Indonesia semakin sempit. Yang kedua, ada Perjanjian Renville. Perjanjian Renville diselenggarakan antara Indonesia dan Belanda. Delegasi dari Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Abdul Qadir Widjojo Atmojo. Kemudian, hasil Perjanjian Renville ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. Isi dari Perjanjian Renville antara lain sebagai berikut. Yang ke-1, Belanda mendapatkan daerah-daerah yang diduduki sejak agresi militer pertama. Daerah-daerah itu menjadi daerah kekuasaan Belanda. RI harus mengakui daerah-daerah yang diduduki Belanda tersebut. Yang kedua, pasukan RI harus ditarik dari wilayah yang telah diduduki oleh Belanda.
Yang ketiga, Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia. Hal itu sampai diserahkan kepada RIS yang segera dibentuk. Yang keempat, RIS mempunyai kedudukan yang sejajar dengan Belanda dalam Uni Indonesia Belanda. Yang kelima, RI menjadi bagian dari negara RIS. Dan yang keenam, sebelum RIS terbentuk, Belanda dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada pemerintah federal sementara. Yang ketiga ada perjanjian Roem-Royen. Pada tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan perintah sebagai berikut. Yang pertama, tentara Belanda harus segera ditarik dari Indonesia. Yang kedua, pasukan TNI mengambil alih dan menjaga keamanan kota Yogyakarta. Selanjutnya, untuk mengawasi pemerintah tersebut, Dewan Keamanan PBB membentuk sebuah komisi pengawas. Lalu, komisi tersebut bernama Komisi PBB untuk Indonesia atau United Nations Commission for Indonesia atau disingkat UNCI. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Mr. Muhammad Roem, sedangkan delegasi dari Belanda dipimpin oleh Dr. van Rooyen. Oleh karena itu, perundingan ini disebut dengan Perjanjian Roem-Royen. Perjanjian Roem-Royen ini dimulai sejak 17 April 1949. Kemudian, pada tanggal 7 Mei 1949, tercapailah suatu kesepakatan. Pihak Indonesia mengeluarkan pernyataan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan perintah kepada rakyat agar menghentikan perang gerilya. Yang kedua, bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian serta menjaga ketertiban dan keamanan. Yang ketiga, turut serta dalam konversi meja bundar di Den Haag. Berikutnya, pihak Belanda juga mengeluarkan pernyataan sebagai berikut. Yang pertama, menyetujui Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. 2. Menjamin penghentian gerakan militer dan membebaskan tahanan politik. 3. Tidak akan memperluas negara atau daerah dengan merugikan Republik Indonesia. Yang keempat, menyetujui Republik Indonesia menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang kelima, akan mengadakan konversi meja bundar secepatnya di Den Haag. Yang keempat ada konversi meja bundar. Pelaksanaan konversi meja bundar ini merupakan hasil kesepakatan dari perjanjian Roem-Royen. Kemudian, konversi meja bundar ini dimulai pada tanggal 27 Agustus 1949 dan berlangsung di Den Haag, Belanda. Selanjutnya, pada tanggal 2 November 1949 tercapai persetujuan konversi meja bundar. Adapun hasil dari keputusan konversi meja bundar sebagai berikut. Yang pertama, Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua, penyelesaian Irian Barat ditangguhkan sampai tahun berikutnya. 3. Republik Indonesia Serikat akan bekerja sama dengan Belanda. Kerjasama tersebut atas dasar sukarela dengan kedudukan dan hak yang sama. Yang keempat, semua hutang bekas Hindia Belanda harus dibayarkan oleh Republik Indonesia Serikat atau RIS. Oke teman-teman, selesai sudah pembelajaran kita hari ini mengenai persatuan dalam perbedaan. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini hingga akhir. Sampai ketemu pada video berikutnya dengan tema yang lebih seru dan asik. See you next video, bye-bye.